Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya di channel Rusbahdi, di mana video kali ini teman-teman saya akan memberikan informasi terupdate di mana terkait tentang tenaga honorer, nasib non-ASN atau tenaga honorer di tahun 2023. Saya mendapatkan informasi yang baik dan tidak baik hasil raker dengan Komisi 2 DPR RI, di mana Menpan RB itu menyampaikan honorer tetap akan dihapus November tahun 2023. Itu berita tidak baiknya. Jadi tenaga honorer maupun non-ASN di ruang lingkup kepemerintahan itu sudah tidak ada lagi pada bulan November tahun 2023. Namun info baiknya, Kemenpan RB berjanji tidak ada PHK massal. Jadi tidak ada pemberhentian untuk tenaga honorer di tahun 2023. Namun sebelum saya lanjut memberikan informasi ini teman-teman, seperti biasa saya selalu mengingatkan kepada teman-teman yang baru bergabung di channel kami, yang baru menemukan channel kami, silahkan tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman selalu mendapatkan info-info terupdate dari channel kami. Oke teman-teman, kita langsung saja ke info tersebut. Silakan teman-teman menyimak video ini sampai selesai sehingga teman-teman tidak salah memahami informasi yang akan diberikan. Di mana judul dari info ini adalah tenaga honorer dihapus November tapi dijamin no PHK massal. Pemerintah tengah menggodok sejumlah opsi dalam penyelesaian persoalan pegawai non-ASN alias honorer di tanah air. Adapun status kepegawaian honorer ini akan dihapus per 28 November 2023. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN RB Abdullah Azwar Anas mengatakan pihaknya serius untuk melakukan penataan terhadap SDM di instansi pemerintah, dalam hal ini tenaga honorer. Pasalnya, para honorer ini memiliki peran yang besar dalam pemerintahan. Oleh karena itulah menurutnya perlu adanya kesepahaman bersama antara para stakeholder terkait dalam menyelesaikan perkara ini sehingga dapat menghasilkan solusi yang tepat dan adil. Adapun saat ini sejumlah kesepakatan telah dibuat dan telah menjadi prinsip dasar penyelesaian. Poin ini juga lah yang menjadi pertimbangan dalam pembentukan opsi penyelesaiannya. Kami pemerintah ada titik temu terkait kesepakatan besarnya tentang guiding frames sesuai dengan arahan Pak Presiden supaya penanganan non-ASN dicarikan jalan tengah, kata Anas di gedung DPR RI. Anas mengatakan prinsip pertamanya ialah tidak akan ada PHK massal. Apabila mengikuti peraturan yang ada, memang PHK sangat berpotensi terjadi. Namun pemerintah sendiri tidak ingin langkah tersebut dilakukan. Pertama, kita akan menghindari PHK massal, karena kalau undang-undang dan PP-nya dijalankan, maka ini akan ada PHK massal di per November. Berikutnya, pihaknya bersepakat agar tidak akan ada pembengkakan anggaran. Kondisi ini pun mendatangkan PR besar bagi pemerintah. Pasalnya, tidak dilakukannya pengurangan tenaga kerja berpotensi akan membuat pembengkakan terhadap APBN. Kedua,
kita bersepakat poinnya adalah tidak akan ada pembengkakan anggaran. Jadi prinsipnya tidak ada PHK massal, tidak ada pembengkakan anggaran imbuhnya. Sementara itu prinsip ketiga yang juga disepakati adalah tidak boleh ada penurunan pendapatan bagi para tenaga honorer tersebut. Kemudian prinsip terakhir ialah sesuai dengan regulasi yang ada, Anas menekankan jalan keluar dari persoalan ini tidak boleh melanggar undang-undang. Adapun penghapusan honorer per 28 November 2023 dilakukan berdasarkan amanat Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014 dan Surat Edaran bernomor B-1/M.SM.02.03 Tahun 2022 yang diundangkan pada 31 Mei 2022 lalu. Dengan begitu, langkah penghapusan tetap harus dilakukan sejalan dengan amanat undang-undang. Namun demikian, saat ini total ada sebanyak 2,3 juta pegawai honorer secara keseluruhan. Apabila PHK massal dilakukan, Anas mengatakan kondisi tersebut berpotensi membuat pelayanan publik menjadi terganggu. Oleh karena itu, larangan PHK massal menjadi salah satu prinsip yang dipegang pemerintah saat ini. Di sisi lain, Anas mengatakan saat ini sejumlah opsi penyelesaian telah dibuat, hanya saja ia enggan memberikan detailnya. Pasalnya, opsi tersebut masih terus dikaji secara mendalam bersama DPR, Asosiasi Gubernur, Asosiasi Wali Kota, dan para bupati dalam mencari solusi terbaik. Kita terus mematangkan, kita cari solusi yang terbaik karena sebagian besar non-ASN ini ada di pemerintah daerah. Lebih dari 50% ada di pemerintah daerah, ujar Anas. Saya tidak ingin sampaikan hari ini opsi karena kita sedang godok, tapi sudah hampir ada titik temu antara DPR, pemerintah dengan asosiasi bupati, wali kota, dan gubernur se-Indonesia, pungkasnya. Oke teman-teman, informasi ini cukup jelas ya teman-teman. Pada intinya dari informasi ini, di mana hasil raker bersama dengan Komisi 2 DPR RI dan juga Pak Abdullah Azwar Anas itu menyimpulkan bahwa honorer itu tetap akan dihapus di bulan November di tahun 2023 sesuai dengan amanat undang-undang. Namun disampaikan pula tidak akan ada PHK massal atau pemberhentian bagi tenaga honorer di bulan November tahun 2023. Kata Pak Abdullah Azwar Anas, dia sudah menemukan opsi yang terbaik buat teman-teman. Hanya saja belum bisa disampaikan pada raker tersebut karena opsi ini masih digodok, bahkan diperdalam lagi bersama dengan para gubernur, para wali kota, dan para bupati untuk mematangkan opsi ini. Kita tunggu informasi selanjutnya dari Kemenpan RB terkait penyelesaian tenaga honorer. Tetapi melihat dari informasi ini sudah ada titik terang bahwa teman-teman itu tidak ada diberhentikan, tetapi akan diberikan opsi. Tentunya kita belum tahu opsi apa. Mudah-mudahan semua, di mana doa-doa tenaga honorer, di mana semua tenaga honorer berharap opsi ini teman-teman itu diangkat menjadi ASN, karena di ruang lingkup kepemerintahan hanya ada 2 pegawai yang diakui. Yang pertama P3K dan PNS. Jadi kita berharap teman-teman tenaga honorer itu bisa diangkat menjadi ASN. Oke teman-teman, mungkin itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.